Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Ketua KPK Firly Bahuri dampingi penyidik periksa Lukas NMB di Jayapura. Polres Timika musnahkan ratusan gram narkoba dan miras. Seorang bayi di Merauke terpapar COVID-19. Polres Mimika Kamis kemarin memusnahkan 740 gram ganja dan 1.300 liter minuman keras lokal atau SOPI. Narkotika dan minuman keras ini merupakan hasil sitaan kasus yang diungkap Polres Mimika sejak bulan Oktober hingga November 2022. Selain memusnahkan barang bukti, Polres Mimika juga menjerat 2 orang pengedar dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di mana pada saat itu dari Satreskrim Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang pelaku ya dengan barang bukti sebanyak 647 gram ganja. Mungkin bisa dilihat yang sebelah kiri. Ya, untuk pelaku yang berhasil diamankan ada 2 orang, inisial RB dan AMIR. Ya. Kemudian yang di depan saya ya ada beberapa kantong. Ini merupakan barang bukti narkotika yang merupakan temuan melalui jasa pengiriman. Jadi dalam kemasan botol ini merupakan hasil dari kegiatan sweeping yang dilakukan oleh Satres Narkoba di backup oleh Polsek, terkhususnya Polsek Pelabuhan Pumako. Ya, ada beberapa botol yang kita amankan, kemudian ada juga dalam bentuk kemasan-kemasan plastik yang nantinya juga akan sama-sama kita musnahkan. Polres Mimika terus berharap bantuan para tokoh masyarakat dan warga dalam memberantas narkotika dan peredaran minuman keras. Polisi juga akan memperketat pelabuhan dan bandara untuk mencegah penyelundupan narkotika dan minuman keras. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tes urin yang dilakukan Pemkab Mimika terhadap pegawai di pemerintahan selama 2 hari tidak menemukan pegawai yang positif menggunakan narkoba. 800 ASN atau pegawai pemerintah menjalani tes urin untuk memastikan tidak ada pecandu narkoba di instansi pemerintah. Kepala BNN Timika Kompol Mursaling mengatakan pihaknya akan terus melakukan tes urin terhadap seluruh ASN baik pegawai tetap maupun honorer. Untuk tes urin ini BNN Timika menyediakan sebanyak 2.000 lebih alat tes urin. Sudah 842 orang di hari pertama dan hari kedua ini belum ada yang positif. Jadi semuanya hasilnya negatif. Di mana kita melakukan pemeriksaan itu dengan 7 parameter. Ada kokainnya, ada heroinnya, ada morfinnya, ada tembakau sintetisnya, ada ganjanya, ada ekstasinya, dan ada sabu-sabunya di 7 parameter itu. Nah, kemudian sejauh ini belum ada kita temukan yang positif. Untuk selanjutnya kemudian? Selanjutnya ini masih berlanjut, hari ini berlanjut, nanti kami juga saya sampaikan. Nah, kemudian besok juga berlanjut. Dengan kita mendahulukan yaitu ASN. Ya. Setelah itu selebihnya itu kan ada juga yang honorer yang kita melakukan pemeriksaan urin terhadap mereka. Bayangkan saja untuk 2.500 tadi sampaikan yaitu kurang lebih 4.000, otomatis kan tidak mencapai dengan alat kita itu. Nanti kita koordinasikan lagi ke pihak Pemda perkembangan selanjutnya apakah kita yang belum kita akan melakukan lagi. Sudah bukan rahasia, banyak ASN di instansi pemerintah saat ini terjerat kasus narkoba.
Dari catatan BNN RI tahun 2021, jumlah ASN di Indonesia yang tertangkap karena menggunakan narkoba berjumlah 217 orang, sedangkan anggota Polri 338 orang. Dari Mimika, Papua, Igobet Momolin melaporkan. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 November, Pemkab Merauke akan memfokuskan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi warga Merauke. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita meminta warga untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara total untuk semua jenis penyakit dan vaksinasi booster serta konsultasi kesehatan dengan dokter. Dinas Kesehatan pada 5 November akan menggelar jalan sehat dan senam bersama, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilangsungkan di Taman Mandala. Rencananya puncak kegiatan tanggal 12 itu kita pusatkan di kampung, di Anumbok. Di mana? Jadi di Kurik ya. Oh, Kurik. Ya, di salah satu kampung sebelum acara puncak itu di Kurik juga akan ada rangkaian kegiatan bakti sosial. Jadi ada sunatan massal, kemudian ada pasang implan massal itu, kemudian juga ada donor darah ya di sana di Kurik. Kemudian acara puncak nanti di Anumbok itu sekaligus peresmian Polinkam. Jadi ada pondok bersalin kampung yang dibangun oleh kampung itu sendiri. Gitu. Jadi mereka sudah bangun, Polinkamnya bagus sekali, tinggal kita isi tenaga untuk membantu pelayanan kesehatan di kampung itu. Di kampung mana itu, Dok? Anumbok. Anumbok di distrik Kurik ya? Iya. Jadi masyarakat yang ingin mengecek kesehatannya, memberi sakit khususnya untuk penyakit-penyakit tidak menular, jangan sampai darah tinggi misalnya, atau gula darah tinggi misalnya, atau kolesterol tinggi, silakan bisa lakukan pemeriksaan di sana. Kemudian juga yang belum vaksin booster, jadi yang belum vaksinasi booster silakan masyarakat. Selain itu, tim kesehatan juga akan praktik sebagai tenaga bidan di Kampung Kurik. Kampung ini secara swadaya telah membangun rumah persalinan dan saat ini membutuhkan tenaga bidan untuk melayani pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.